Selamat pagi warga Indonesia, kembali lagi bersama saya Ivani Mutiara Ramadhani Putri. Di sini saya akan menjelaskan kondisi terkait rob yang sering terjadi di daerah Kaligawe. Sebelumnya saya akan menjelaskan dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Nugroho Arya Putra, NIM C511190025. Perkenalkan, nama saya Fatia Lilauli, NIM C511190053. Nama saya Julia Safaila, NIM C511190018. Nama saya Muhammad Herdian Saputro, NIM C511190055. Saya David Adi Kurniawan, NIM C511190016. Perkenalkan, nama saya Gita Sukmana Dewi, NIM C511190002. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang bernama Julia Safaila yang akan menjelaskan mengenai latar belakang rob yang sering terjadi di daerah Kaligawe. Latar belakang Kota Semarang terdiri dari dataran tinggi yang biasa disebut dengan Semarang Atas di bagian selatan dan dataran rendah di bagian utara yang disebut pesisir. Kondisi Semarang yang menyebabkan wilayah Kota Semarang berpotensi banjir dan rob. Kota Semarang yang biasa tergenang rob itu terdiri dari meliputi Semarang Utara, Semarang Timur, dan Genuk. Disebabkan rob biasanya dipengaruhi oleh air pasang, penurunan permukaan tanah di kawasan pantai akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, dan kenaikan permukaan tanah akibat pemanasan global. Oleh pemerintah dengan mengatasi rob dengan kebijakan sistem polder, peninggian jalan, dan pembuatan drainase. Namun dilihat dari kondisi lapangan, kebijakan tersebut belum mampu mengatasinya. Geografi Kaligawe yaitu luas wilayah 70 hektar, batas-batas wilayah Kaligawe. Sebelah barat Kaligawe berbatasan langsung dengan Sungai Banjir Kanal Timur, sebelah utara Kelurahan Tambak Rejo, sebelah timur Kelurahan Terboyo Wetan, sebelah selatan Kelurahan Sawah Besar. Demografi Kaligawe yaitu jumlah penduduk sampai dengan bulan April 2019 kurang lebih 10.000 jiwa. Jumlah kepala keluarga atau KK 3.000 KK. Jumlah penduduk laki-laki kurang lebih 5.000 jiwa. Jumlah penduduk perempuan kurang lebih 5.000 jiwa. Jumlah RT adalah 76, jumlah RW 10. Ini kita dari kampus SM mau ada survei tentang ROB di Kaligawe. Nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Oh, iya. Ini dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Afif. Ya. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Umurnya 20 tahun. Domisilinya? Domisilinya asli Semarang. Asli Semarang. Asli Semarang. Udah berapa lama tinggal di sini di Kaligawe? Di Kaligawe sini baru sekitar 3 tahunan lah, kurang lebih 3 tahun terakhir. Oh iya, 3 tahun terakhir. Jenis pekerjaannya apa? Kalau saya masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Apa benar di Kaligawe ini sering terjadi ROB atau banjir yang diakibatkan naiknya air laut? Oh ya. Kalau untuk di Kaligawe sendiri benar itu rob. Ya hampir setiap hari lah kalau gitu rob. Oh, gitu. Penyebab utamanya kira-kira apa sih di Kaligawe ini? Apa namanya? Ada yang namanya itu pemecah ombak atau apa gitu, nggak ada di sini ya? Kalau untuk memecah ombak tidak ada. Kalau untuk penyebabnya biasanya itu karena sering ditinggikan, akhirnya daratan menjadi turun lebih rendah daripada lautan seperti itu. Oh, seperti itu. Desa atau kelurahan atau wilayah di sekitar sini yang sering terjadi ROB gimana aja sih, Mas? Kalau untuk di wilayah sini di daerah dekat Jalan Pantura, di daerah Unisula sana lurus ke arah Demak itu sering rob. Oh gitu. Oh, biasanya kalau di sini terjadi ROB itu lama nggak sih? Kira-kira 1 jam lebih atau 2 jam atau seharian full gitu, atau bisa 2 hari gitu baru selesai ROB-nya gitu? Kalau tanpa hujan biasanya cuma berjam-jam, tapi kalau biasanya diseringi sama hujan itu bisa berhari-hari kayak gitu. Berhari-hari gitu ya. Biasanya itu pagi, siang itu biasanya, atau malam-malam gitu biasanya yang paling sering gitu?
Paling seringnya sih pagi ya, pagi-pagi gitu. Iya. Dampak dari ROB ini di Kali Gawe sendiri apa sih kira-kira? Dampaknya itu jelas mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat ya, sama pekerjaan-pekerjaan harian itu terganggu kalau adanya rob. Seperti itu. Kira-kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah apa aja sih? Untuk upaya dari pemerintah sendiri ada beberapa, Mas. Pertama itu melakukan upaya untuk peninggian wilayah daratan agar lebih tinggi dari wilayah lautan untuk tidak terjadi rob. Terus selanjutnya juga ada kompensasi untuk rumah-rumah yang terkena rob seperti itu dari pemerintah kota maupun pusat seperti itu. Seperti itu ya. Kalau dari masyarakat sendiri kira-kira rasa partisipasinya seperti apa sih kira-kira? Untuk partisipasinya sangat semangat ya, untuk apabila ada tindakan-tindakan seperti ini, apalagi ini kalau beberapa tahun ke depan kan bisa semakin berbahaya ya robnya kalau semakin lebih rendah daripada lautan seperti itu. Kira-kira Mas, warga sini harapannya seperti apa sih, atau keinginannya seperti apa untuk wilayah Kaligawe ini untuk mencegah dari ROW ini, baik dari pemerintah maupun dari instansi lain? Ya, harapannya saya sendiri sih untuk pemerintah kota ya, agar bisa lebih memperhatikan masyarakatnya di daerah-daerah seperti ini, karena walaupun kita di daerah pinggiran tapi harus diperhatikan juga apabila terjadi kasus-kasus seperti rob ini yang sangat meresahkan warga. Seperti itu saja, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Seperti itu ya sih. Memang Pak, ini kita mau nanya-nanya terkait rob di Kaligawe. Ini ada apa namanya, tugas dari kampus. Nggak apa-apa kan kalau nanya-nanya, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa, Pak? Sutejo. Umurnya berapa, Pak? 63 tahun. Domisilinya di mana, Pak? Ya aslinya kelahiran sini. Kaligawe ya? Iya, Kaligawe. Udah berapa tahun di sini, Pak? Wah, saya ya kelahiran sini ya. Begitu. Iya, kelahiran sini saya. Umurnya berapa, Kak? Pak, kalau boleh tahu? 63. 63. Iya. Untuk sekarang pekerjaan Bapak apa, Pak? Saya driver. Gitu. Ikut ke perusahaan. Apa benar di sini sering di Kaligawe itu sering terjadi rob? Ya, dulu. Sekarang pompanya sudah jalan terus ya. Ini lancar. Kira-kira penyebab utamanya apa sih, Pak? Ya, drainasenya itu sudah ditutup. Ya, kali pengganggu utamanya kan situ. Wilayah atau RT yang sering terjadi rob itu di Kaligawe ini kira-kira di mana ya, Pak? Dulu itu hanya sebelah itu ya, jembatan. Kalau tadi itu ya, ngobrolnya kalah sering apa itu kan? Kira-kira kalau misalnya terjadi, kalau terjadi ROB itu lamanya berapa jam kira-kira, Pak? Sejam, 2 jam, atau biasanya 1 hari full gitu? Oh enggak, itu kalau situ soalnya ya penanganannya kan di sini lama kelamaan kan kendaraan macet itu selalu siap sana. Biasanya kalau ROB ini sering terjadi di pagi hari, siang hari, atau malam hari gitu, Pak? Ya, nah dulu ini kan enggak, ini sudah enggak. Nah dulu gimana, Pak? Ya kalau kadang-kadang sore itu sampai ya 3 jam ya. Ini sekarang pasti. Kira-kira ada upaya dari pemerintah nggak dalam mengatasi rob gitu? Oh iya, itu selalu ada petugasan ya, kalau ada. Kalau hujan persiapan mesti ada kompak-kompaknya tuh. Kalau dari masyarakat sendiri partisipasinya dalam menangani hal tersebut apa ya, Pak? Ya paling ya bersihkan selokan, kalau lancar ya sudah apa.
sebagai warga sini, harapan Bapak apa sih, atau keinginan Bapak apa sih kira-kira, apa itu dipertahanin atau gimana gitu? Ya itu dipertahankan dengan menjaga gitu lah. Kalau persiapan rob itu ya. Oh, di Kaligawe sendiri udah nggak ada lagi ya? Bukan di sini maksudnya, tapi di daerah lain ini nggak ada lagi ya? Gendung, misalnya daerah Gendung sana yang selalu Oh, Gendung masih itu ya? yang Gendung ya. Oh, baik Pak, itu aja sih Pak. Makasih banyak loh Pak atas waktunya. Ya. Mari ya. Ya. Kesimpulan yang telah didapatkan dari kelompok kami melalui wawancara bersama narasumber di daerah Kaligawe. Di daerah Kaligawe masih ada beberapa wilayah yang mengalami rob, namun juga ada beberapa wilayah yang sudah tidak mengalami rob. Yang membuat beberapa tempat di daerah Kaligawe tidak mengalami masalah rob adalah adanya bantuan dari pemerintah yang ikut menyelesaikan permasalahan rob yang ada di Kaligawe. Selain itu, warga juga ikut berpartisipasi serta andil dalam mengusahakan menyelesaikan masalah rob yang ada di Kaligawe. Semoga kedepannya permasalahan rob yang ada di daerah Kaligawe ini segera cepat terselesaikan dan tidak ada tempat yang terkena dampak dari masalah rob tersebut. Dan semoga masyarakat yang tetap semangat dalam mengurangi permasalahan rob tersebut. Dan untuk pemerintah diharapkan tetap memberi dukungan serta bantuan terhadap permasalahan yang ada di daerah Kaligawe. Terima kasih. Wawancara yang sudah kita lakukan yaitu wawancara dari kelompok 4 proses perencanaan, kita dapat memberi rekomendasi terhadap beberapa permasalahan yang ada pada daerah Kaligawe. Di daerah Kaligawe ini beberapa masalah sudah banyak yang terpecahkan, yaitu mulai dari partisipasi masyarakat dan juga dari bantuan pemerintah. Nah, rekomendasi dari kita yaitu sebaiknya kerjasama masyarakat antar pemerintah lebih ditingkatkan lagi, karena rob ini pasti akan tetap berkelanjutan, karena rob ini adalah seperti bencana bulanan atau bahkan bencana mingguan. Nah, buat pemerintah tolong lebih memperhatikan daerah Kaligawe yang masih terendam efek dari banjir rob tersebut. Dan untuk pemerintah kami sudah berterima kasih karena sudah beberapa wilayah di kampung Kaligawe, di daerah Kaligawe ini sudah banyak yang sudah teratasi masalahnya. Dan wawancara dari kelompok 4 tentang rob di Kaligawe. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaligawe 29 November tahun 2020.